Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, NIM 8040190033 dari kelas 03 PSP Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya ketahui di materi keamanan email dan www. Lanjut masuk ke materi yang pertama, yaitu keamanan email. Masuk ke sejarahnya terlebih dahulu. Mulanya email hanya dapat dikirim dan diterima dalam satu jaringan saja, dalam satu jaringan komputer saja, dalam rangkaian LAN. Nah, pada tahun 1971, Raymond Tomlinson, programmer asal Amerika, mulai menggunakan simbol @ sebagai penghubung email. Masuk ke fungsi email sebagai identitas diri secara personal. Email juga terdapat peranan penting loh. Kenapa? Karena pada zaman sekarang kita sangat diperlukannya email. Contohnya, kita ingin mendaftarkan akun Instagram, kita diminta untuk memasukkan email. Contoh lainnya seperti Facebook juga, dan yang lain-lainnya. Masuk ke pengertian email atau electronic mail, berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi, komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, bagaimana email bekerja? Yang pertama, MUA atau Mail User Agent adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Yang kedua, MTA, Mail Transport Agent, yang merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas untuk menerima dan mengirim dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya. MTA juga mempunyai peranan penting, yaitu menerima email, kemudian meminta catatan mail, dan memilih server email untuk mentransfer email, dan yang terakhir juga mengirim responden secara otomatis jika terjadinya kegagalan saat mengirim ke tujuan. Terus ke yang terakhir, MDA, Mail Delivery Agent, adalah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. Nah, masuk kepada ancaman dan pencegahan. Ancaman kejahatan email. Pengguna email perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan agar terlihat lebih profesional dan terpercaya di hadapan mitra bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta sebagai komunikasi formal bisnis, terus juga terdapat jenis penipuan yang ditawarkan melalui email kepada orang lain dengan menyamarkan pengirim dari pengirim sebagai sebuah virus, disebut dengan kolaborasi antara phishing dan malware propagation. Di sini ada 5 ancaman melalui email. Yang pertama, spamming. Yang kedua, scamming. Yang ketiga, phishing. Yang keempat, malware propagation. Yang kelima, spoofing. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya 2. Yang pertama yaitu malware
malware propagation, dan yang keduanya spoofing. Masuk ke malware propagation, di mana dunia komunikasi email dan internet terasa penuh dengan bahayanya malware virus. Namun, software tersebut tidak dapat mencegah semua malicious email, dan beberapa hal yang terdapat menghindari malicious email. Pencegahannya yaitu dengan selalu mengupdate antivirus, jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal, terus melakukan scan antivirus sebelum membuka. Terus masuk ke spoofing. Banyak dari kita yang menerapkan dasar pengaman email, namun tetap harus mewaspadai. Hampir hacking akun email sangat umum, sehingga setiap hari kita bisa mendapatkan email dari seseorang yang tidak dikenal. Pencegahannya, menghubungi pengirim melalui media yang lain untuk mengkonfirmasi permintaan. Ya Allah. Informasi sensitif seperti password, nomor rekening, informasi kartu kredit, dan lain-lainnya sebelum mendapatkan konfirmasi yang meyakinkan. Terus masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu World Wide Web atau sering disebut WWW, yaitu suatu ruang informasi yang dapat dipakai oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber yang berguna. Berkembangnya WWW dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Nah, arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, yaitu server dan klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer. Nah, program di sini dapat dijalankan di server, misalnya dengan CGI, serverless, dan klien Upland dan JavaScript. Nah, ada 3 asumsi apabila dilanggar akan mengakibatkan masalah keamanan. Yang pertama, asumsi dilihat dari sisi pengguna atau user. Yang kedua, asumsi dilihat dari sisi penyedia jasa atau webmaster. Dan yang ketiga, asumsi dari kedua belah pihak atau disebut dengan user dan webmaster. Nah, masuk lagi keamanan server WWW biasanya merupakan masalah dari seorang administrator dengan memasang server di sistem kita. Maka kita membuka akses meskipun secara terbatas kepada orang luar. Masuk ke langkah pengguna, yaitu ada 4. Yang pertama, batasan akses melalui kontrol akses. Yang kedua, proteksi halaman dengan menggunakan password. Yang ketiga, secure socket layer. Dan yang keempat, mengetahui jenis server. Nah, masuk ke Common Gateway Interface atau CGI, digunakan untuk menghubungkan sistem WWW
dengan software lain di server web. Meskipun secara prinsip programmer atau script yang dibuat sebagai CIG dapat memiliki lubang keamanan baik secara sengaja ataupun tidak. Kemudian masuk ke penjelasan aplikasi web. Pada awalnya aplikasi web dibangun hanya menggunakan bahasa yang disebut dengan HTML. Pada perkembangannya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Nah, kemudian aplikasi web client side programming. Nah, yang terakhir aplikasi web server side programming. Nah, sekian dari presentasi materi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.